Benar, pada saat itu saya mendampingin. Dan di sana Adli juga mengakui telah mengembalikan dana yang sebagai marketing fee itu senilai 500 juta. Ditambah 5 juta untuk ongkos administrasi kantornya si penggugat sendiri. Penggugat sudah dikembalikan kepada penggugat atas nama Farli itu senilai 505 juta rupiah. Dan dia ingin membuktikan kebenarannya di mata hukum karena dia hanya di sini sebagai perantara, bukan yang menguasai menampung uang tersebut. Jadi saat ini sudah ke tahap penyidikan. Dari awal penyelidikan dan sampai hingga saat ini tahap penyidikan, si AW sudah dipanggil secara patuh tetapi belum pernah hadir sama sekali. Dan saat ini bisa dibilang beliaunya posisinya DPO ya, gitu. Kalau AF sendiri sudah hadir. Memang kehadirannya itu pada saat panggilan secara patuh yang kedua, pada saat sudah tahap penyidikan. Sebetulnya nggak ada hubungannya karena pidananya itu yang dilaporkan itu AW. Tapi pengembangan kepolisian ya. Iya. Pengembangan kepolisian, nama AF dan UKI itu timbul gitu. Nah, kalau perkara perdatanya karena saya yang mengalami langsung, saya yang berunding sama AF, terus AW, saya dan notaris berempat waktu itu membuat perjanjian itu, makanya itu yang saya gugat. Gitu. Jadi dari awal saya udah tahu. Update-nya tanggal 29 ini adalah persiapan untuk sidang awal ya. Karena kami juga sudah menerima undangan dari pengadilan untuk pelaksanaan sidang awal tanggal 29. Sudah siap dengan segala bentuk konsekuensi hukumnya, dia sudah siap. Biasa ya kalau dalam persidangan itu persiapan administratif, pemeriksaan surat kuasa dan pemeriksaan berita acara sumpah. Setelah itu nanti kemudian diserahkan lagi kepada majelis untuk mungkin tahapan berikutnya adalah mediasi seperti itu. Kemungkinan besar mungkin 20% lah. Tapi yang jelas nanti akan ada pihak tergugat lainnya yang ikut hadir. Ya, karena kesibukannya Mas Adli sendiri lagi melaksanakan pekerjaannya ya, jadi tidak bisa diganggu gugat ya, karena ya untuk menafkahi kehidupan keluarganya seperti itu. Tergugatnya kan ada dua, itu sopirnya sama si Mas Adli. Udah. Supirnya akan hadir? Kemungkinan akan hadir untuk sebagai perwakilan lah sementara. Adli sendiri kalau saya perhatikan secara hukumnya itu adalah sebagai perantara. Jadi dia hanya menyampaikan ada kebutuhan untuk kepentingan pendaftaran tersebut. Dia ada memiliki teman. Sebenarnya ini keadaan berteman semua ini. Jadi saling mengetahui seperti itu. Karena dalam hal ini ada dua versi ya. Versi Polres Jakarta Timur dengan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi di Polres Jakarta Timur si terlapor sendiri itu 2 kali pemeriksaan tidak hadir. Dan ujung dari pemberian objek dalam gugatan itu adalah saudara I. Saudara I juga tidak tahu di mana sekarang berada. Seperti itu. Jadi yang di tengah-tengah adalah yang diketahui adalah saudara Wes dan saudara Adli. Inilah yang mereka akan bidik. Itulah karena mereka yang ada sekarang pada saat ini. Nah, yang menerima itu penggugat sendiri bersama dengan terlapor. Sekarang muncullah gugatan ini, makanya penggugat sendiri tidak ada legal standingnya dalam objek gugatan ini. Itu bukan milik dari penggugat sendiri seperti itu. Gugatan yang tidak ada legal standing dalam objek gugatan. Jadi kalau dia pasti mau lanjut, kita gugat konvensi. Habis dia. Yang digugat adalah kerugian yang dalam prestasi ini, yang uang yang merupakan sumber dana untuk pengurusan pengembalian uang, pengurusan untuk pendaftaran akpol. Akan tetapi klien kami pada tahun lalu sudah mengembalikan sekitar 505 juta rupiah, dan 5 juta itu adalah untuk biaya administrasi dari kantor penggugat sendiri seperti itu.
Dan keseluruhan uang itu penggugat juga mengambil uang itu dari saudara Abdul di Surabaya bersama-sama dengan saudara Agung dan saudara V inisial V. Nah, dalam hal ini Mas Adli diminta tolong oleh Agung untuk bisa, apakah ada temannya yang bisa mengurus untuk keperluan akpol tersebut. Adalah satu. Nah, adalah Mas Aldi pun menyambut dan ada satu teman yang langsung Kebetulan lagi ada, menyambut. Saya sebagai warga negara yang baik, saya tulus untuk menjalani proses hukum yang ada. Kita akan buktikan. Nanti kedepannya saya nggak mau banyak-banyak bicara, biar nanti proses hukum yang dijalankan kita akan buktikan. Mohon doanya biar semuanya bisa segera beres, selesai. Saya juga bisa beraktivitas kembali, saya juga bisa ketemu sama anak saya juga, gitu kan. Kalau untuk sekarang ini kan banyak sekali hal ya, kerugian, termasuk kerjaan juga belum belum bisa dijalankan dengan optimal, gitu kan, gitu. Jadi sekali lagi mohon doanya. Yang penting sekarang kalau untuk perdatanya, yang penting jalan aja dulu. Dia jangan berbicara di media menangkis itu dengan hal-hal yang tidak terdapat dalam perjanjian itu. Kalau memang ada seperti itu, dia buktikan nanti di pengadilan. Seperti legal standing saya, terus dia menerima 300, itu semua dibuktikan sama dia di pengadilan. Jangan dibuktikannya di luar gitu loh.